Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuralim, NIM 008 dari Fakultas Teknik Universitas Komarudin. Angkatan 2018 semester 4. Dan ini tugas dari Pak Ririn dengan mata kuliah Pengendalian dan Penjaminan Mutu. Di sini saya akan membedah jurnal perbaikan kualitas ikan bandeng dengan pendekatan seven tool di tempat pelelangan ikan atau TPI Lumpur Gresik. Intisari, Gresik memiliki subsektor perikanan produksi sebesar 113,464,18 ton. Ini dari hasil rekap Badan Pusat Statistik tahun 2015. Kurangnya perhatian mengenai kualitas ikan bandeng di tempat pelelangan ikan atau TPI Gresik yang masih ditemukan kecacatan ikan bandeng. Maka dari itu, bagaimana cara untuk memperkecil tingkat kecacatan ikan bandeng dan melakukan perbaikan kualitas ikan bandeng di pelanggan ikan atau TPI Gresik sehingga tidak terjadi kecacatan lagi. Dengan menggunakan metode seven tool akan diketahui penyebab terjadinya cacat ikan bandeng pada saat pemanenan ikan bandeng di petani sebelum dijual ke tempat pelelangan ikan atau TPI Gresik. Dapat dilihat terjadi jenis kecacatan ikan bandeng khususnya pada sisik ikan bandeng yang mengalami cacat yang paling tinggi, yaitu 2.252 ekor ikan bandeng, cacat incang ikan warna putih pucat sebanyak 111 ekor ikan bandeng, cacat warna mata ikan merah sebanyak 96 ekor ikan bandeng. Perbaikan menggunakan root cause analysis memberikan pemahaman, pengarahan, pengertian, dan metode penangkapan pada petani budidaya ikan bandeng mengenai pentingnya kualitas yang harus melalui proses yang sesuai. Yang pertama, pendahuluan. Gresik merupakan kota yang sebagian besarnya merupakan lahan pertanian, yaitu meliputi subsektor pertanian pangan, subsektor perikanan, subsektor peternakan, dan subsektor perkebunan. Subsektor perikanan merupakan subsektor yang memiliki produksi yang cukup besar. Nah, di sini karena kebanyakan orang Gresik atau mayoritas Gresik memang petani tambak atau sejenisnya, seperti tambak ikan bandeng, udang, atau yang mujair atau yang lainnya. Makanya dinyamakan subsektor perikanan ini yang paling produksinya yang cukup besar setelah sektor pertanian pangan. Dan pada tahun 2014, subsektor pertanian pangan memiliki produksi terbesar di Gresik sebesar 393,802,02 ton, dan subsektor perikanan memiliki produksi sebesar 113.464,18 ton. Ini hasil pemantauan atau analisa Badan Pusat Statistik tahun 2012. Para petani budidaya ikan khususnya di Kota Gresik sebagian besar membudidayakan ikan bandeng karena intensitas kehidupan pada ikan bandeng sangatlah tinggi.
dan mudah untuk dibudidayakan baik di air payau atau air asin. Hasil dari budidaya ikan bandeng akan dijual ke tempat pelanggan ikan TPI Lumpur Gresik, satu-satunya tempat penjualan yang hasil ikannya dari petani tambak. Di tempat pelelangan ikan atau TPI Lumpur Gresik ini mempunyai masalah mengenai kecacatan ikan bandeng dengan beragam jenis cacat pada ikan bandeng dapat dilihat dari grafik sebagai berikut. Nah, ini adalah persentase atau grafik kecacatan ikan bandeng pada TPI Lumpur Gresik. Bisa kita lihat. Ini jumlah atau angka kecacatan. Di kota Gresik ini ada tradisi berjualan bandeng atau yang bisa dikenal dengan sebutan pasar bandeng di Gresik. Biasa dilakukan setiap menjelang lebaran. Tahun ini ajang yang ditunggu-tunggu para warga Gresik dan petani tambak tersebut diselenggarakan pada Senin tanggal 11 bulan 6 2018 yang lalu hingga Rabu malam yang tempatnya tidak jauh dari pelelangan ikan Gresik atau TPI Gresik. Untuk edisi kali ini ada puluhan pedagang yang mengais rezeki dari penjualan ikan bandeng. Bandeng yang dijual bervariasi, mulai berukuran kecil, sedang, hingga yang menjadi idola. Bandeng berukuran besar. Bandeng yang dijual tidak hanya berasal dari tambak petani ikan di wilayah Gresik. Mereka berjajar rapi dalam stand berukuran 1 kali 1,5 meter yang disediakan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindak atau Diskoperindak Kabupaten Gresik. Tepatnya di depan pasar tradisional Gresik di Jalan Raya Samanhudi hingga sebagainya Raya Gubernur Suryo. Saya sendiri sudah beberapa kali jualan bandeng dalam rangka pasar bandeng seperti ini. Hasilnya cukup lumayan karena orang-orang bisa beli bandeng untuk disajikan saat hari raya atau lebaran nanti. Ujar salah satu pedagang, Abdul Somad, 57 tahun. Pada acara kali ini harga bandeng bervariasi. Bandeng termurah yang berbobot 1 kg dihargai dengan 45.000 sampai 60.000. Bandeng 2 kg dijual kisaran harga 110 sampai 120.000 dan bandeng 3 kg seharga 180 sampai 190.000. Apalagi pembeli juga membutuhkan bandeng-bandeng tersebut sebagai sajian di hari raya Idul Fitri nanti. Nah, ini bisa kita lihat kondisi atau foto ikan bandeng yang ada di tebing Gresik. Memang cukup cacat dari segi fisik atau kesegaran. Dari gambar 2 di atas dilihat kondisi ikan bandeng tersebut mengalami kerusakan atau penurunan kualitas secara fisik, yaitu warna mata ikan merah, sisik ikan tidak lengkap yang seperti saya sebutkan tadi, dan ini akan mempengaruhi harga jual ikan bandeng tersebut. Dan kesegaran ikan bandeng juga mengalami penurunan. Ini haruslah perhatikan baik bagi pembudidayaan ikan bandeng dan juga penjual ikan bandeng agak perlu diperhatikan mengenai perlakuan ikan atau pengolahan ikan bandeng tersebut. Untuk memperkecil tingkat kecacatan ikan bandeng, maka diperlukan penelitian supaya tidak terjadi kecacatan ikan bandeng. Dan penelitian ini berguna bagi petani tambak atau budidaya ikan bandeng supaya menghasilkan kualitas ikan bandeng yang fresh atau segar dari petani tambak akan mendapatkan harga yang baik. Kualitas dapat diartikan dari dua perspektif, yaitu dari sisi konsumen dan sisi produsen. Namun pada dasarnya konsep dari kualitas sering dianggap sebagai kesesuaian seluruh ciri atau karakteristik suatu produk yang diharapkan oleh konsumen.
Adapun pengertian kualitas menurut American Society for Quality yang dikutip oleh Heiser J. Render adalah quality is the totality of feature and characteristic of a product or service based on its ability to satisfy standard or unmet need. Artinya, kualitas atau mutu adalah keseluruhan corak dan karakteristik dari produk atau jasa yang berkemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang tampak jelas yang maupun tersembunyi. Untuk memecahkan masalah kualitas tujuan alat QC yang digunakan adalah Pareto atau diagram Pareto, penyebab dan efek diagram atau diagram sebab akibat, diagram histogram, control chart, menyebarkan diagram, grafik, dan periksa sheet atau diagram check sheet. Semua alat ini adalah hal penting yang digunakan secara luas di bidang manufaktur untuk memantau keseluruhan operasi dan perbaikan proses yang berkesinambungan. Alat ini digunakan untuk mengetahui akar penyebab dan menghilangkan mereka sehingga proses manufaktur dapat ditingkatkan. Modus cacat pada lini produksi diselidiki melalui pengamatan langsung pada lini produksi dan alat statistik sumber. Untuk memperbaiki masalah yang berada di tempat pelelangan ikan TPI lumpur, Gresik menggunakan metode 7 tool adalah alat yang digunakan untuk mengenali suatu kesalahan produk. Alat bantu dalam pengendalian kualitas yaitu 1. Lembar pemeriksaan atau check sheet, diagram sebar atau scatter diagram, diagram soal akibat atau fishbone, 4. Diagram Pareto atau Pareto analysis, 5. Stratifikasi atau flowchart, 6. Histogram, 7. Peta kendali atau control chart. Dan akan dilanjutkan dengan menggunakan metode root cause analysis atau RCA untuk memperbaikan kejahatan pada ikan bandeng di tempat pelelangan ikan TPI lumpur Gresik. Menurut Juchan, root cause analysis RCA merupakan suatu metodologi untuk mengidentifikasi dan mengoreksi sebab-sebab yang fungsional. Metode root cause analysis RCA sangat berguna untuk menganalisis suatu kegagalan sistem tentang hal yang tidak diharapkan yang terjadi. Bagaimana itu bisa terjadi? Ini mengapa itu bisa terjadi? 2. Metode pilihan ini terdiri dari tahapan proses penelitian atau urutan langkah-langkah yang harus dilakukan penelitian. Dalam melakukan penelitian, adapun tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah gambar flowchart. Flowchart mulai dari start, perumusan masalah, terus penentuan tujuan penelitian. Penentuan tujuan penelitian dibagi menjadi 2, yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Studi pustaka antara lain kualitas produk dan metode 7 tool. Yang studi lapangan dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan yang terjadi. 2. Memahami aliran proses produksi. Nah, terus kita balik ke tahap pengumpulan data. Tahap pengumpulan data itu ada dibagi menjadi 2 data. Yang satu data primer, antara lain wawancara, diskusi. Yang kedua data sekunder yang berisi sejarah perusahaan, proses produksi, aliran informasi 4, dan aliran fisik. Selanjutnya kita beralih ke pengolahan data, yang antara lain uji kecukupan data, penggunaan metode 7 tool, jika perbaikan root cause analysis atau yang disebut RCA. Terus kita kemudian RCA. Yang ketiga adalah flowchart. Flowchart adalah diagram alur proses penangkapan ikan bandeng sebelum dijual ke tempat pelelangan ikan atau TPI Gresik. Ini adalah contoh flowchart. Yang ketiga adalah check sheet. Nah, check sheet berdasarkan hasil pengumpulan data pada penilaian diperoleh data cacat untuk produk ikan bandeng yang dihasilkan oleh check sheet atau lembar pengamatan. Ini adalah contoh bulan
April. Jumlah bobot perpanjangan paling tinggi adalah 75 dan paling rendah adalah 60. Isi persatuan di keranjang paling banyak berisikan 450 ikan bandeng. Ini adalah dan jenis cacat per ekor. Yang sisik ikan tidak lengkap. Yang paling banyak adalah jumlah ikan bandengnya 103 ekor. Warna mata ikan merah yang paling banyak 6 ekor. Insan ikan merah putih pucat 9 ekor. Total cacat yang paling banyak pada bulan April ini adalah 353. Histogram. Dapat dilihat pada histogram mengenai jenis dan jumlah cacat yang dialami pada ikan bandeng, yaitu 2.252 ekor dan ikan bandeng mengalami cacat sisik ikan tidak utuh, 101 ekor ikan inseng warna putih pucat, 96 ekor ikan cacat warna mata ikan merah. Ini adalah contoh jenis histogram pada cacat ikan bandeng. Yang kedua adalah kontrol cat. Berdasarkan atas maka dihitung dengan peta kendali C sebagai berikut. Rumus kontrol cat. Hasil perhitungan upper control limit atau UCL. Hasil perhitungan lower control limit atau LCL. Terus diagram scatter. Diagram tersebut dapat dilihat jelas bahwa sebaran korelasi hubungan positif, maka dapat diagram tersebut memiliki hubungan. Ini contoh diagram scatter. Selanjutnya diagram Pareto. Tabel di bawah menjelaskan cacat ikan nilai persentase kumulatif yang akan digunakan untuk pembuatan diagram Pareto. Ini jumlah persentase cacat ikan. Dapat dilihat cacat dominan adalah fisik ikan tidak lengkap, warna mata ikan merah dan insang warna putih pucat. Ini adalah selanjutnya diagram fishbone atau sebab akibat. Hubungan sebab akibat, maka yang dapat diketahui cacat dominan ikan bandeng yaitu sisik ikan tidak utuh dengan menggunakan diagram sebab akibat. Keempat faktor penyebab kecacatan menggunakan fishbone adalah sisik ikan bandeng tidak lengkap. Paling banyak adalah kurang dari sisi atau manusia, dan kurang fokus saat mengapakan ikan, kurangnya memperhatikan saat penangkapan ikan. Dari environment atau waktu pengiriman menjadi lama, dan tempuh menentu yang tidak. Dari segi proses, penggunaan alat yang belum sesuai, penggunaan alat yang bervariasi, dan kurangnya pengawasan. Dari segi material adalah mudah mengelupas sisi ikan, memerlukan perlakuan khusus pada saat panen ikan. Sudah di diagram fishbone. Perbaikan analisis root cause analysis RDA. Analisis perbaikan dilakukan pada Key Performance Indicator. Yang masuk kategori cacat yang paling tinggi yaitu si ikan tidak utuh karena menyebabkan kecacatan ikan bandeng, tempat pulang ikan TPI, gersik, dan dapat dilihat dari hasil fishbone. 4 faktor yang mempengaruhi fisik ikan bandeng tidak utuh. Ya, contoh tabel Key Performance Indicator. Saya dilihat ada faktor, permasalahan, dan Key Performance Indicator dan cara memperbaikinya. Kesimpulan dan saran dari pengumpulan data di atas dengan metode Savant Tool dan root cause analysis, maka penelitian dapat memberikan kesimpulan yaitu pada checksheet dapat dilihat terjadi jenis kecacatan ikan bandeng, khususnya pada ikan bandeng yang mengalami cacat yang paling tinggi. Dari checksheet kita bisa langsung kita lihat adalah kecacatan ikan bandeng yang paling tinggi adalah pada segi sisik atau fisiknya ikan bandeng yang paling binjar. Terus cacat insang ikan warna putih pucat sebanyak 111 ekor ikan bandeng.
Nah, ini catatan yang paling tinggi kedua adalah cacat insang. Yang ketiga cacat warna mata ikan merah sebanyak 96 ekor ikan. Nah, ini cacat yang paling sedikit. Yang paling sedikit ialah cacat pada mata ikan bandeng yang berwarna merah. Melihat tabel Rothkopf analis memberikan pemahaman, pengarahan, pengertian, dan metode penangkapan pada petani budidaya ikan bandeng mengenai pentingnya kualitas yang harus melalui proses yang sesuai di tempat pelanggan TPI Lumpur Gresik. Sekian review atau bedah jurnal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.